historical development of Sharia law. For the first Muslim community established under the relationship of the Prophet Muhammad at Medina in 622. The Quran relationship laid down basic standards of conduct. But the Quran is in no sense a conclusive legal code. Only about 10% of it deals with legal issues. During his lifetime, Muhammad as the supreme judge of the community relationship legal problems, as they are so in interpreting and explaining the general purpose of the Quran. Established a legal tradition that was to continue after the jihad, with the rapid extension of the Islamic realm under Muhammad as politics success. The Muslim political administration more complex and come to introduce with the law and institution. With the attachment of judges of Cadiz to the various provinces and districts, an organization that came to intervening, the Cadiz were responsible for giving effect to growing corpus of administrative and fiscal law, and the pragmatical adopted element and distinction of Roman Byzantine and Persian Castilian law into Islamic legal practice in the concrete terrorists. Depending on the distance of the individual Qadi, judicial decisions were based on the rules of the Quran were relevant. But the focus in which the Quranic laws were held in the Medinan period was lost with the expanding horizon of activity. Muslim jurisprudence, the sense of the ascertaining the precise strength of the Sharia, is known as fixed literary understanding beginning in the stone house of the 6th beginning in the stone house of the 9th century. Oral transmission and development of this science gave way to a written legal literature devoted to exploring the subject. Exploring the substance of the law and the proper methodology for its derivation and justification. Throughout the medieval crowd, the basic doctrine was elaborated and systematic in large number of commentaries and developments, literature that product controls the traditional textual auto. Baik, kami akan menjelaskan sejarah perkembangan hukum syariah. Untuk komunitas Muslim pertama yang didirikan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 622. Wahyu-wahyu Al-Quran menetapkan standar perilaku dasar, tapi yang membahas masalah hukum selama hidupnya Nabi Muhammad SAW sebagai hakim tertinggi di tengah-tengah masyarakat, masalah hukum yang muncul dengan menafsirkan dan memperluas ketentuan umum Al-Quran, sehingga membangun tradisi hukum yang berlanjut setelah kematiannya dengan ekspansi yang cepat dari wilayah Islam di bawah penerus politik Muhammad. Pemerintahan Muslim menjadi lebih kompleks secara administratif dan hubungan dengan hukum dan institusi dari tanah yang dilakukan Muslim dengan mengatakan para hakim dengan pengangkatan para hakim atau gadis di berbagai provinsi dan distrik. Sebuah peradilan yang terorganisir, muncul para kodi pertanggung
jawab untuk memberikan efek pada kumpulan hukum administrasi. Dari percakapan di atas, kami menyimpulkan beberapa kalimat yang berhubungan dengan hukum syariah. Yang pertama adalah Prophet Muhammad. Dia adalah orang yang menegakkan hukumnya Allah serta memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga adalah tafsiran. Tafsiran adalah penggambaran dari Al-Quran supaya tidak terjadi kekeliruan atau salah pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil yang terperinci. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, adanya kode hukum bagian selanjutnya yaitu norma hukum, yaitu suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan perintah, kewajiban dan larangan agar dalam masyarakat terciptanya suatu ketertiban dan keadilan. Adanya Supreme Judge atau hakim tertinggi yang memiliki hak yang tertinggi dalam memutuskan suatu perkara. Dan selanjutnya ada peradilan. Peradilan itu menjadi salah satu penentu kepastian hukum terhadap suatu perkara, didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah maupun ijma'. Dan selanjutnya ada institusi, yaitu norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Ada norma yang tertulis dan tidak tertulis. Baiklah, kata selanjutnya itu ada kata law yang artinya hukum, yaitu suatu kumpulan suatu peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi. Kemudian ada kata jurisprudensi yang artinya yaitu serangkaian putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Kemudian ada kata-kata metodologi, yaitu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu keputusan. Kemudian ada kata-kata ascertaining yang artinya considering, adalah kecocokan antar suatu objek sengketa dengan putusan atau penetapan pengadilan yang membuat hal-hal mengenai objek tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami paparkan masalah hukum syariah. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf kepada saudara-saudara pendengar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.